Tenggara Timur di dalam tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang kami hormati staf khusus dan staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur, para asisten sekda dan pimpinan perangkat daerah, yang kami hormati pimpinan BUMD, singkatnya Bapak Ibu undangan sekalian. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024, diselenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Kredit Pusat Daerah Nusa Tenggara Timur oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara ini diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 140/HK/2024 tentang pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat angka 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Susunan direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 masing-masing atas nama Saudara Ibrahim Iman sebagai Direktur Utama dan Saudari Oktaviana Wildiana Mai sebagai Direktur Operasional. Ketiga, direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan atau anggaran dasar.
Keempat, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga ditetapkan dengan keputusan rapat umum pemegang usaha. Kelima, dalam melaksanakan tugasnya, direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang usaha. Keenam, direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima karena jabatannya diberikan penghasilan serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Nusa Tenggara Timur. Kedelapan, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kupang pada tanggal 18 April 2024. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, tanda tangan Ayodia G.L. Galake, tembusan angka 1 dan seterusnya. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 289/Kep/HK/2024 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Johannes Agustinus Buik dari jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2027, dan pengangkatan Saudari Dr. Randa Flori Rita Wisan, Magister Manajemen, sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024 sampai dengan 2028. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat angka 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, pemberhentian dengan hormat Saudara Johannes Agustinus Buik sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2027 dengan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur. Kedua, pengangkatan Saudari Dr. Randa Flori Rita Wisan, Magister Manajemen, sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024 sampai dengan 2028. Ketiga, Saudari Dr. Randa Flori Rita Wisan, Magister Manajemen, sebagai Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang usaha. Kelima, Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat karena jabatannya diberikan penghasilan serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur. Ketujuh, pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 220/Kep/HK/2023 tentang pengangkatan Saudara Johannes Agustinus Buik sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2023 sampai dengan 2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedelapan, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kupang pada tanggal 26 Agustus 2024. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, tanda tangan Ayodia G.L.
Kalake, tembusan angka 1 dan seterusnya. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 290-HK-2024 tentang pengangkatan Saudara Dr. Fritz Oscar Pangidai, Master of Science, Magister Ekonomika Pembangunan sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024-2028. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat angka 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 pengangkatan Saudara Dr. Fritz Oscar Pangidai, Master of Science, Magister Ekonomika Pembangunan sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024 sampai dengan 2028. Kedua, Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua. Ke-1, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham. Keempat, Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga karena jabatannya diberikan penghasilan honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kupang pada tanggal 26 Agustus 2024. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, tanda tangan Ayudhya G.L. Kalake, tembusan angka 1 dan seterusnya. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk diambil sumpah atau janji menurut keyakinan masing-masing? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia dan tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, keluarga dan semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Tahu. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Saudara-saudari yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik harap mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, saudara yang beragama Islam harap mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Ucapkan bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, kerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara-saudari yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, harap ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama oleh rohaniwan Islam. Setelah saudara janji, selanjutnya saya berkewajiban melakukan sumpah saudara. Rasakan Allah SWT surat Al-Baqarah 220. Bismillahirrahmanirrahim. La tas'alullahu udzatan iman tattaqu wa tusyriku bainan nas wa sami'un alim. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang sudah ucapkan di samping disaksikan oleh hadirin dan undangan, yang perlu disadari bahwa sumpah yang sudah ucapkan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Demi Allah, bahwasanya apa yang telah saya ikrarkan akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongannya kepada saya. Amin. Selanjutnya oleh rohaniwan Katolik. Profesiat untuk saudariku Viviana Mae yang hari ini dipercayakan menjadi seorang direktur operasional yang bidang IT. Perlu disadari bahwa ini bukan semata-mata jabatan, tapi ini sebuah kepercayaan amanah dari Tuhan. Jalankan ini dengan sepenuh hati, menjadi pribadi yang jujur dan setia untuk kepentingan banyak orang. Tetap jadi pribadi yang kehadirannya dinantikan dan kepergiannya dirindukan. Mencari orang yang baik, orang yang jujur, orang yang profesional, ibarat mencari permata di balik timbunan kaca. Belajar dari pribadi Yesus sebagaimana yang ada dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk banyak orang. Dan memang ini bukan profesiat, dan semoga lewat peletakan tangan ini dengan bantuan doa Restu Bunda Maria serta surga, saudari kasih senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Selanjutnya oleh rohaniawan Kristen Protestan. Balik janji kepada tanggung jawab dan segala sesuatu yang dikerjakan kamu sendiri. Karena itu firman Tuhan yang menjadi landasan dalam melanjutkan itu. Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hamba-Mu kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkah. Tuhan memberkati Bapa, Mama, dan tanggung jawab yang telah dipercayakan mulai dari saat ini dekat selama-lamanya. Penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan berturut-turut. Yang pertama, oleh Saudara Ibrahim Imam sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh Saudari Oktaviana Ferdiana Mai sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh Saudari Dr. Randa Floririta Wisan MM sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Saudara Dr. Fritz Oscar Vanggida MSI MEP sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh para saksi. Yang pertama Saudara Alexander Bengkoro. Selanjutnya Saudara Lukas Nikolaus Mau.
dan selanjutnya oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kata-kata pelantikan oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, saya, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, sebagai pemegang saham pengendali pada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur, berdasarkan satu keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tanggal 16 April 2024. Dua, keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tanggal 26 Agustus 2024. Tiga, keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tanggal 26 Agustus 2024 dengan resmi melantik: satu, Saudara Ibrahim Imam sebagai Direktur Utama PT Jamkrida masa bakti tahun 2024-2029. Dua, Saudari Tafiana Ferdiana Mani sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida masa bakti tahun 2024-2029. Tiga, Saudari Flori Rita Wisan sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida masa bakti tahun 2024-2028. Empat, Saudara Fritz Oscar Familai sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida masa bakti tahun 2024-2028. Saya percaya bahwa saudara dan saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Bapak Ibu hadirin kami hormati, pelantikan selesai. Selanjutnya kita akan doa bersama, dan doa ini akan dipimpin oleh Romo Yunus Ketua MPR. Kami silakan. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam seroja, siap rohani dan jasmani berkah sekalian. Bapak penjabat seluruh kasih dan juga seluruh kasih mari kita menyiapkan hati kita untuk bersatu dan bersyukur atas peristiwa iman hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Dikau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, seberkah abadi kasih setia, kasih, cinta, dan kesetiaan tiada-tiada bagi kami dalam seluruh perjalanan hidup dan panggil kami. Istimewa kami bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau masih menganugerahkan rahmat kemerdekaan bagi kami sekalian, di mana kami telah memasuki usia yang ke-79. Kiranya rahmat kasih-Mu senantiasa memberkati kami dalam seluruh perjalanan hidup dan panggil kami. Istimewa Bapak Penjabat Gubernur bersama dengan jajaran, dan istimewa pada saudara-saudara kami yang baru saja dilantik pada kesempatan ini. Kami bersyukur karena atas kepercayaan yang diberikan kepada keempat saudara-saudara kami ini, baik para direksi maupun para komisaris di Jamkrida Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sadar bahwa pada momen hari ini bukan atas kuat dan hebatnya mereka, tapi ini merupakan campur tangan di mana Engkau mempercayakan mereka untuk menjalankan amanah di PT Jamkrida Provinsi Nusa Tenggara. Juga semua anggota keluarga dan juga kami semua yang hadir pada kesempatan ini, tidak bisa memberkati kami sekalian
dalam seluruh pejanji dan panggilan kami. Kiranya lewat kehadiran kami, lewat tugasan dari kami pun menjadi saluran berkat bagi sesama. Akhirnya Tuhan, semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, semoga kita sekalian, Bapak Penjabat Gubernur bersama dengan jajaran Bapak Direktur Utama dan juga Direktur Operasional, para komisaris yang baru saja dilantik, dan juga kita sekalian hadir pada kesempatan ini. Seluruh tugas dan karya kita selanjutnya senantiasa dibimbing, dilindungi dan berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu hadirin kami hormati, dengan demikian acara pelantikan selesai. Kita melanjutkan dengan foto bersama. Karena Bapak Penjabat Gubernur Tenggara Timur bersama seluruh pejabat yang telah dilantik, perlahan dan para saksi menempati tempat di depan.